Ketika Tuhan Yesus Kristus berada di rumah petani, kota-kota ini melakukan banyak sekali mujizat. Akhirnya mereka tidak mau bertobat. Maka Tuhan Kristus sangat berduka cita. Dia berkata kepada Bapa di surga, "Bapa, Tuhan langit dan bumi, aku memuji-Mu dengan terang-terangan, karena Engkau menyembunyikan hal-hal tentang anak dari orang-orang yang bijaksana dan berpengetahuan, tetapi memperlihatkannya kepada anak-anak kecil, seperti seseorang yang membuka mata orang. Orang itu sejak lahir buta. Buta sejak lahir, setelah matanya dibuka." Banyak orang, termasuk orang Farisi, melihat hal itu. Tetapi mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Mereka tidak tahu dari mana Yesus membuka mata yang buta itu. Namun mereka tidak bisa mengerti bahwa yang membuka mata itu adalah Tuhan Kristus. Tetapi orang yang tadinya buta, sekarang dapat melihat dan mengenali Yesus sebagai Tuhan. Mengapa orang buta itu mengenali Yesus sebagai Tuhan? Karena Bapa memilihnya untuk diselamatkan dan matanya dibuka, agar dia mengenali Tuhan Kristus, Sang Pencipta kehidupan. Mari kita ambil contoh lain. Jika Bapa membuat seseorang buta, meskipun matanya sangat sehat, dia tidak tahu bahwa Yahweh adalah Allah. Ini seperti orang Israel zaman dahulu. Orang Israel itu sebanyak pasir di laut, tetapi banyak dari mereka sudah ditakdirkan untuk binasa. Pada waktu itu, Nabi Yesaya diutus oleh Allah untuk memperingatkan orang Israel. Kemudian Allah berkata, "Pergilah dan katakan kepada orang Israel yang keras kepala itu." Mereka mendengar, tapi tidak mengerti. Mereka melihat, tapi tidak menyadari. Karena aku akan membuat mata mereka buta, telinga mereka tuli, dan hati mereka keras. Supaya mata mereka melihat, telinga mereka mendengar. Namun mereka tidak bertobat dan tidak sembuh. Artinya seseorang yang mau bertobat dan kembali kepada Allah adalah karena alasan apa? Karena Bapa memberinya pengertian yang jelas bahwa hidupnya berasal dari Allah, maka hatinya kembali kepada Allah. Tetapi jika Allah hendak membinasakan seseorang, Dia membuatnya buta. Tidak peduli bagaimana Nabi memperingatkannya, dia tetap tidak mengerti. Orang tersebut tetap menjauh dari Allah. Ya, memang begitu. Sama halnya, jika Bapa hendak menyelamatkan seseorang, orang itu pasti mengenali Yesus sebagai Tuhan dan mengikuti Tuhan dengan teguh. Dia akan meninggalkan segalanya untuk mengikuti Tuhan. Seperti yang dikatakan Tuhan, orang yang mengikutinya harus meninggalkan segala sesuatu. Apakah orang-orang ini mengenali Yesus sebagai Tuhan yang penuh rahasia, karena Bapa membuka mata mereka? Lalu mereka rela meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Tuhan? Karena Bapa membuka mata mereka. Mereka bisa mengerti, tanpa Bapa membuka mata. Mereka tidak akan mengerti. Saudara-saudara, saya kasih contoh. Mungkin tahun 2023. Sepertinya tahun 2023. Atau mungkin 2022. Ada seseorang bernama Yo Lingi, seorang pekerja di Guangzhou. Dia orang yang beragama. Sering datang, diskusi Alkitab dengan saudara Sibo. Sering berdebat sengit. Namun, dia tetap tidak mau mendengar. Tidak peduli bagaimana. Boni berkata, orang harus percaya kepada Tuhan untuk mendapat hidup baru. Percaya kepada Tuhan. Dosa diampuni. Tuhan membebaskan dari dosa. Namun dia berkata apa saja. Dia tetap tidak mau menerima. Dia percaya orang yang percaya kepada Tuhan masih bisa berbuat dosa dan tetap mendapat hidup kekal. Masih berbuat dosa dan tetap mendapat hidup kekal. Karena Tuhan Yesus sudah menentukan kematian bagi orang. Jadi apa yang orang lakukan sebagai dosa, semua diampuni. Dan tidak ada seorang pun, meski melakukan dosa, dia menganggap demikian. Semakin banyak kata, berbicara tentang siber, hampir marah. Lalu semua bertengkar dengannya. Pada hari itu, malam itu, seorang malaikat berkata, "Itu aku yang membuat dia buta, tuli, dan keras hati." Malaikat berkata malam itu aku yang membuatnya tuli, buta, dan keras hati. Kemudian, baru mengerti ternyata orang ini apapun yang dikatakan, dia tidak mengerti. Apapun yang dikatakan, dia tidak paham. Itu karena Tuhan tidak memilihnya. Jadi, dia mendengar tapi tidak mengerti. Melihat sudah, tapi tidak mengerti. Orang yang Tuhan tidak pilih. Bagaimanapun kita berbicara, dia tetap tidak mau menerima kebenaran. Tidak mau percaya. Dia lebih percaya pada berbagai agama. Pendeta Kristen ini berkata. Pendeta Kristen itu berkata. Ada lagi satu. Pendeta Kristen dari agama lain juga berkata. Dia mendengar kemana-mana. Mendengar kemana-mana. Akhirnya dia tidak tahu harus dengar yang mana. Karena Tuhan tidak memilihnya. Maka dia mendengar yang tidak seharusnya didengar. Orang yang dipilih Tuhan ketat mengikuti.
Bisa hidup dalam komunitas rohani. Atau langsung mengikuti saudara rohani. Bisa mengerti. Mengerti bahwa dirinya bukan orang yang dipilih oleh Bapa di surga. Yang tidak dipilih tidak mengerti. Dia harus menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai harta termahal. Semoga kemuliaan bagi Bapa di surga dan Tuhan